Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya oleh saya sendiri, Setiawati, CKP Angkatan 7 dari TKIT Al-Fitrah Salatiga. Untuk jurnal refleksi kali ini yaitu menggunakan model 9, yaitu gaya round robin. Salam dan bahagia. Saya didampingi oleh Bapak Muhammad Gusti sebagai fasilitator dan Ibu Tri Eliawati sebagai pengajar praktik. Apa itu refleksi gaya round robin? Yaitu jurnal refleksi yang memuat pertanyaan, apa hal yang paling Anda sukai setelah pembelajaran hari ini? Mengapa Anda merasa hal tersebut bisa membuat Anda sangat menguasainya? Yang kedua, apa hal yang belum Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang ketiga, apa hal yang masih membingungkan Anda dari pembelajaran hari ini? Ceritakanlah hal-hal apa saja yang membuat hal tersebut membingungkan. Yang pertama, apa hal yang paling Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Hal yang paling saya kuasai setelah mempelajari modul 3.2 ini adalah bagaimana cara melakukan identifikasi 7 aset atau modal utama dalam sebuah komunitas atau sekolah. 7 aset atau modal utama dalam materi modul 3.2 ini yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam. Yang terakhir adalah modal finansial. Kita dapat meminjam kerangka dari Green dan Haynes 2016 yang memetakan 7 aset utama atau di dalam buku tersebut sebagai modal utama. 7 modal utama ini merupakan salah satu hal yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah. 7 aset utama tersebut yaitu 1. Modal manusia. Modal manusia adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Selanjutnya, pendekatan lain mengelompokkan aset atau modal ini dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Selanjutnya, modal sosial. Modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya. Selanjutnya, ini juga dapat dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan. Contoh-contoh yang termasuk dalam modal sosial antara lain asosiasi. Asosiasi adalah suatu kelompok yang ada di dalam komunitas masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan suatu tujuan yang sama dan saling berbagi untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu modal politik. Modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tetapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, modal politik sebagai salah satu aset sekolah yang dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, modal agama dan budaya. Agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas. Kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma perilaku, serta benda
Identifikasi dan pemetaan model budaya dan agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas. Sangat penting kita mengetahui sejauh mana keberadaan ritual keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat, serta pola relasi yang tercipta di antaranya. Selanjutnya adalah modal fisik. Terdiri atas dua kelompok utama, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan, atau pelatihan. Selanjutnya, infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Yang keenam yaitu modal lingkungan atau alam. Bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk berternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, bambu atau materi bangunan yang bisa digunakan kembali. Yang ketujuh, modal finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuk tabungan hutan, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, dan juga bagaimana melakukan pembukuan. Itu 7 aset utama dalam sebuah komunitas. Selanjutnya, mengapa hal tersebut bisa membuat Anda sangat menguasainya? Hal yang membuat saya merasa sangat menguasainya karena saya sudah mempraktikkan identifikasi 7 modal aset atau di mana di sekolah berada, yaitu di Kota Salatiga dalam ruang kolaborasi. Dengan kegiatan praktek tersebut, saya dapat mengetahui aset atau modal yang ada di Kota Salatiga yang dapat dijadikan modal untuk meningkatkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam proses identifikasi 7 aset atau modal utama, sebaiknya melibatkan stakeholder yang ada di komunitas atau sekolah tersebut, misalnya kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua wali murid. Aset atau modal utama itulah nanti yang akan menjadi modal untuk mewujudkan visi dan misi sekolah atau komunitas secara kolaborasi dengan semua stakeholder yang ada. Apa hal yang belum Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Hal yang masih belum saya kuasai ketika mempelajari modul 3.2 ini yaitu cara memetakan sumber daya yang ada untuk mewujudkan tujuan, visi, dan misi sekolah. Yang kedua, cara menyelaraskan mindset antara stakeholder yang ada tentang bagaimana mengidentifikasi modal yang dimiliki dalam sebuah lembaga atau sekolah dan komunitas. Hal tersebut menjadi tantangan bagi saya karena untuk memetakan aset yang ada dan menyelaraskan mindset atau pemahaman itu butuh waktu dan proses yang tidak sedikit dan tidak mudah. Meskipun demikian, saya tetap berusaha optimis untuk bisa. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Hal yang akan saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu meresapi dan mengulang-ulang materi yang ada di modul 3.2, terutama tentang 7 aset utama dalam sebuah komunitas. Yang kedua, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang mengidentifikasi, menganalisis, dan memanfaatkan 7 aset utama secara berkala dan berkelanjutan. Dengan adanya diskusi secara berkala dan berkelanjutan, maka diharapkan secara pelan dan pasti dapat berkolaborasi antar stakeholder yang ada untuk mewujudkan tujuan, visi, dan misi sekolah dan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, apa hal yang masih membingungkan Anda?
dari pembelajaran hari ini. Ceritakanlah hal-hal apa saja yang membuat hal tersebut membingungkan. Hal yang masih membuat saya bingung ketika mempelajari modul 3.2 ini yaitu ketika melakukan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau deficit based approach dalam mengidentifikasi aset dalam komunitas, yaitu dalam mengubah mindset kekurangan menjadi sebuah kekuatan. Kekurangan dapat teridentifikasi dengan mudah, namun dalam mengubah kekurangan menjadi kekuatan butuh pemikiran yang lama dan harus mempunyai wawasan yang luas. Selain itu, dalam memutuskan kekurangan ini mau dibuat kekuatan seperti apa, butuh koordinasi dengan berbagai pihak atau stakeholder yang ada agar langkah yang dilakukan dalam satu komunitas tersebut dapat seiring dan seirama dan bermuara pada tujuan yang sama. Hal tersebut membuat saya bingung karena terkadang saya sudah membuat rencana dalam mengubah dalam mengubah kekurangan menjadi kekuatan. Namun ide dan gagasan berbeda dengan teman yang lain yang berujung jalan dan arah teman yang lain berbeda. Demikian, salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.